Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kita akan membahas materi tentang just in time di dalam sistem informasi akuntansi. Tapi sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu dengan saya Muhtafiqul Hidayat dengan NIM 065 dari program studi akuntansi syariah kelas 4B. Oke, di sini kita akan membahas kurang lebih ada 6 poin, yaitu yang pertama ada apa itu just in time atau penjelasan sedikit tentang just in time, kemudian tujuan just in time, yang ketiga manfaat just in time, lalu ada kelebihan dan kekurangan just in time, yang kelima ada tantangan just in time, dan yang terakhir ada penerapan just in time dalam sebuah perusahaan. Nah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, apa sih itu just in time? Nah, sedikit cerita dari just in time sendiri, atau disingkat dengan JIT, adalah sebuah filosofi manajemen yang berakar di Jepang dan pertama kali muncul pada dekade 1970-an di industri manufaktur Jepang. Untuk pertama kalinya, JIT dikembangkan dan disempurnakan oleh Toyota Motor Manufacturing oleh Taichi Ohno. Karena jasanya mengembangkan konsep JIT, Taichi Ohno dijuluki The Father of Just in Time. Ide utama JIT adalah menyediakan produk yang diminta pelanggan dengan waktu tunggu sependek mungkin. Artinya, produk diproduksi berdasarkan permintaan pasar dalam waktu sesingkat mungkin. Nah, pembahasan lebih lanjut tentang penjelasan just in time atau sering disingkat dengan JIT adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Istilah just in time, jika diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia, adalah tepat waktu. Jadi, sistem produksi just in time atau JIT ini dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan sistem produksi tepat waktu. Tepat waktu di sini berarti semua persediaan bahan baku yang akan diolah menjadi barang jadi harus tiba tepat waktunya dengan jumlah yang tepat juga. Semua barang jadi juga harus siap diproduksi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh pelanggan pada waktu yang tepat pula. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang tujuan just in time. Tujuan dari just in time sendiri ialah untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas atau jumlah dalam produksi atau overproduction, persediaan yang berlebihan atau excess inventory, dan juga pemborosan dalam waktu penungguan atau waiting. Dengan adanya sistem JIT, kita telah dapat mengatasi 3 pemborosan, yaitu overproduction, excess inventory, dan waiting, dari di antara 7 pemborosan atau 7 waste yang harus dihindari dalam sistem produksi. Dengan penerapan sistem just in time ini bisa membantu cash flow dari perusahaan tersebut tetap optimal dan perusahaan dapat menghindari biaya yang keluar secara berlebihan untuk pengadaan bahan baku maupun barang jadi. Nah, ternyata just in time sendiri mempunyai beberapa manfaat dalam melakukan sistem produksi, yaitu antara lain yang pertama bisa mengurangi ruangan gudang untuk melakukan penyimpanan barang, terutama bagi perusahaan-perusahaan manufaktur dengan barang hasil produksi yang besar akan memakan ruangan yang jauh lebih besar jika sampai barangnya menumpuk dan tidak laku terjual. Kemudian yang kedua, atau manfaat kedua adalah mengurangi waktu penundaan jadwal produksi. Dengan sistem JIT, barang yang sudah selesai di satu sektor akan secara langsung dibawa ke sektor selanjutnya, sehingga waktu produksi semakin efisien dan tidak mengalami penundaan. Kemudian manfaat ketiga dapat mengurangi pemborosan akibat cacat produksi karena bahan baku sudah dipastikan kualitasnya lebih dahulu dan merupakan barang dengan kualitas yang bagus. Manfaat keempat,
penggunaan mesin dan fasilitas dengan baik. Artinya, perusahaan dengan sistem JIT hanya akan memproduksi sesuai dengan kebutuhan, otomatis mesin dan fasilitas tidak akan overwork yang bisa menyebabkan pembengkakan pada biaya pemeliharaan. Manfaat yang kelima, bisa menciptakan hubungan yang baik dengan pemasok. Nah, penggunaan sistem JIT akan terus bergantung pada pemasok, maka dari perusahaan akan secara terus-menerus terhubung dengan pemasok yang akan memberikan hubungan baik antar kedua pihak. Lalu, selain ada manfaat, ternyata just in time memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di mana kelebihan just in time, yang pertama, tingkat persediaan atau stok level yang rendah sehingga menghemat tempat penyimpanan dan biaya-biaya terkait seperti biaya sewa tempat dan biaya asuransi. Kedua, bahan-bahan produksi hanya diperoleh saat diperlukan saja sehingga hanya memerlukan modal kerja yang rendah. Ketiga, dengan tingkat persediaan yang rendah, kemungkinan terjadinya pemborosan akibat produk yang ketinggalan zaman lewat kadaluarsa dan rusak ataupun usang akan menjadi semakin rendah. Keempat, menghindari penumpukan produk jadi yang tidak terjual akibat perubahan mendadak dalam permintaan. Dan terakhir, memerlukan penekanan pada kualitas bahan-bahan produksi yang dipasok oleh supplier, sehingga dapat mengurangi waktu pemeriksaan dan pengerjaan ulang. Selain itu, kekurangan dari just in time sendiri, yang pertama, sistem produksi just in time tidak memiliki toleransi terhadap kesalahan atau zero tolerance for mistake, sehingga akan sulit untuk melakukan perbaikan atau pengerjaan ulang pada bahan-bahan produksi ataupun produk jadi yang mengalami kecacatan. Hal ini dikarenakan tingkat persediaan bahan-bahan produksi dan produk jadi yang sangat minimum. Kedua, ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemasok baik dalam kualitas maupun ketepatan pengiriman. Dalam artian, keterlambatan pengiriman oleh satu pemasok akan mengakibatkan terhambatnya semua jadwal produksi yang telah direncanakan. Ketiga, biaya transaksi akan relatif tinggi akibat frekuensi transaksi yang tinggi. Dan yang terakhir, perusahaan manufacturing yang bersangkutan akan sulit untuk memenuhi permintaan yang mendadak tinggi, karena pada kenyataannya tidak ada produk jadi yang lebih. Nah, akan tetapi, selain memiliki manfaat dan kelebihan maupun kekurangan, ternyata just in time mempunyai tantangan tersendiri dalam sistem produksi. Nah, dalam sistem produksi ini, bagian yang paling rawan terjadinya gangguan adalah pada bagian minimnya pemasok yang punya kredibilitas baik dan dapat memasok bahan baku kualitas unggul ke perusahaan. Selain itu, ada halangan yang bisa saja terjadi pada pemasok, yaitu kurang tepat waktunya barang masuk ke gudang yang berakibat fatal pada keterlambatan proses produksi. Di sini diperlukan analisis yang tepat agar semua proses bisa berjalan dengan baik dan lancar. Hal beresiko lainnya yang mungkin bisa terjadi adalah bencana, baik bencana yang berasal dari alam ataupun musibah yang menimpa perusahaan. Tetapi bisa juga karena konflik politik yang menghentikan arus dagang dan tidak bisa dikendalikan. Nah, jika kita sudah tahu sedikit tentang apa itu just in time, di sini kita akan membahas tentang penerapan just in time pada sebuah perusahaan, yaitu pada PT Samarot. PT Samarot Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri food processing dengan produk yang dihasilkan yaitu seperti bubur atau bubur buah, kanci, dan slicing yang dalam menjalankan kegiatan produksi menggunakan prinsip make to order. PT Samarot Indonesia mengalami kesulitan dalam memenuhi permintaan konsumen. Hal tersebut diakibatkan karena sulitnya mengendalikan aliran material untuk sistem produksi, sehingga dapat memperhambat proses produksi yang sedang berlangsung. Dengan demikian, perusahaan membutuhkan metode yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Just in time merupakan metode yang dapat meningkatkan produksi yang ramping dalam arti tidak ada pemborosan yang dapat dilakukan perusahaan.
Dengan menggunakan pendekatan just in time ini, PT Samarot dapat memberikan usulan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dengan melihat tingkat efisiensi perusahaan dalam proses produksi. Nah, berdasarkan hasil perhitungan dari sebelum menggunakan sistem just in time, itu perusahaan mendapat angka sebesar 54% dan mengalami peningkatan sesudah menggunakan sistem just in time sebesar 78%. Nah, jadi teman-teman, kita bisa melihat bahwa penerapan sistem just in time pada suatu perusahaan dalam suatu sistem produksi perusahaan sangat memiliki tingkat keefisiensian yang signifikan. Bisa kita lihat bahwa dari contoh sebelumnya bahwa tingkat keefisiensinya meningkat dari yang sebelumnya 54% menjadi 78%. Jadi sistem just in time ini sendiri selain memiliki manfaat, kekurangan, kelebihan, dan tantangan sendiri, juga ada baiknya jika digunakan pada suatu sistem produksi sebuah perusahaan. Baiklah, jika begitu, sebelumnya saya mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja ataupun tidak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.